Halo, hai, jumpa lagi di video belajar bareng yuk. Tidak terasa ya, sekarang sudah bulan Desember. Kira-kira kita mau masuk di masa apa sih, Bu? Masa liburan dong pastinya. Betul banget, liburan. Namanya liburan pasti adalah momen yang kita tunggu-tunggu. Baik kita anak kecil, orang tua, dari kalangan atas, kalangan bawah. Pasti kita tunggu waktu-waktu liburan itu. Apalagi liburan akhir tahun. Karena liburan akhir tahun itu biasanya bertepatan dengan libur semester, libur Natal, dan libur tahun baru. Jadi biasa agak lebih panjang dan meriah gitu suasananya. Ya, betul sekali. Liburan biasanya identik dengan kumpul bersama. Atau kita menghabiskan waktu untuk melakukan hal yang kita sukai. Atau kita pergi berwisata bersama keluarga ataupun teman. Tapi karena masa pandemi COVID-19 saat ini membuat banyak aktivitas menjadi terbatas. Atau bahkan rencana yang sudah kita buat di jauh-jauh hari menjadi batal karena masa pandemi ini. Iya betul banget, tapi ibu nggak perlu khawatir, teman-teman di rumah pun sebenarnya nggak perlu khawatir. Karena meskipun di tengah pandemi, kita pun tetap bisa sebenarnya menikmati liburan kita. Oh ya? Gimana tuh caranya? Nah, untuk mendapatkan inspirasi, kemarin kami sudah bertanya kepada beberapa murid kami, liburan nanti kamu mau melakukan apa sih? Nah, dan mereka sudah mengirimkan jawaban mereka dalam bentuk video. Sekarang mari kita saksikan bersama video dari jawaban mereka. Halo, nama saya Queenie, saya dari kelas 5A. Yang ingin saya lakukan saat liburan adalah bermain HP, nonton TV, bermain bersama teman-teman di luar, liburan bersama keluarga, dan juga belajar mengedit video. Itu yang ingin saya lakukan saat liburan. Terima kasih. Mau bermain game, terus mau berkemah dan berpiknik. Karena sekarang ada virus corona, maka berkemah dan pikniknya di rumah saja. Nanti papi yang pasang tenda di dalam rumah, mami yang masak-masak di depan teras rumah, dan saya yang akan membantu papi dan mami nanti. Hi everyone, my name is Nixon. During this holiday, I cannot go anywhere because of the coronavirus. So instead, I stay at home. I can read books. I can play my toys. I can play with my little sister. I can play my piano. And that's it. Bye everyone. See you soon. Pada waktu liburan semester nanti, Meli ingin berkunjung ke kota kelahiran Meli, yaitu di Kota Malang. Di Kota Malang, Meli akan mengunjungi nenek-nenek Meli yang ada di Kota Malang dan juga di Kota Madiun. Setelah Meli mengunjungi nenek-nenek Meli, Meli akan berwisata ke tempat-tempat wisata lainnya. Misalnya ke kebun teh, kebun stroberi, dan tempat-tempat wisata lainnya. Sebelum Meli kembali ke kota Pontianak, Meli akan berkunjung ke kota pahlawan yaitu Surabaya. Sekian, terima kasih, sampai jumpa! Libur semester nanti, banyak yang bisa saya lakukan. Seperti bermain keyboard, bermain dengan kakak dan adik. Oh iya, biasanya kami pergi mengunjungi Ama dan Yeye yang ada di Jakarta. Tapi karena COVID, kami tidak bisa kemana-mana, hanya di rumah saja. Saya mengisi waktu luang di rumah saja, seperti bermain sepeda, bermain sepatu roda, bermain bulu tangkis dengan Cece, dan berenang. Pada hari Minggu, saya beribadah di rumah saja. Selesai ibadah, saya dan keluarga pergi ke rumah Ama dan Angkong saya dekat rumah saya. Itulah kegiatan liburan semester yang saya akan lakukan. Terima kasih. Liburan nanti sih aku nggak pengen kemana-mana, soalnya lagi masa pandemi COVID-19. Jadi kita kumpul bareng aja liburan ini sambil Natal bersama keluarga.
Nah, itu dia tadi video jawaban dari anak-anak yang sudah kita tanyakan. Nah, dari jawaban-jawaban mereka itu, kita sudah merangkumnya menjadi beberapa tips yang bisa kita coba lakukan bersama selama liburan saat pandemi seperti ini. Apa saja? Mari kita simak bersama. Yang pertama, berkemah di rumah. Berkemah biasanya dilakukan di gunung, di pantai, atau tempat lain di luar rumah. Bisa kita lakukan di dalam lingkungan rumah, misalnya di halaman rumah ataupun di dalam rumah. Kita bisa menghias suasana lingkungan rumah kita menjadi tempat berkemah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tenda bisa kita buat menggunakan selimut ataupun kain lainnya. Kita bisa mengajak keluarga kita untuk mempersiapkan keperluan berkemah sehingga kita bisa menikmati suasana berkemah yang sesungguhnya bersama dengan keluarga kita. Yang kedua, berolahraga bersama. Nah, bukan berarti ketika liburan kita bermalas-malasan atau bersantai saja. Kita tetap harus berolahraga biar badan kita sehat. Nah, kita bisa mengajak anggota keluarga yang lain biar olahraganya menjadi lebih seru. Banyak kok kegiatan olahraga yang bisa lakukan bersama-sama. Misalnya nih, bersepeda keliling kompleks, bermain badminton, atau yang lagi seru sekarang ini bermain TikTok. Nah, mungkin kita bisa ajak papa kita untuk main TikTok bersama. Mungkin kita mengajak adik kita, atau kalau lebih seru lagi, kita bisa mengajak seluruh anggota keluarga kita biar lebih mantap. Yang ketiga, membaca buku. Liburan ini bisa menjadi kesempatan bagi kita untuk menambah wawasan. Salah satunya dengan membaca buku. Membaca buku bersama keluarga pasti terasa lebih menyenangkan. Misalnya, kita bisa bertukar referensi buku dengan anggota keluarga, atau bisa menentukan buku apa saja yang akan kita baca. Kemudian, kita bisa bertukar informasi tentang apa saja yang sudah kita dapatkan dari buku yang sudah kita baca. Yang keempat, jamming. Kamu memiliki hobi bermusik? Jika iya, jamming adalah istilah yang pasti sering kamu dengar. Jamming adalah istilah yang biasa digunakan dalam bermain musik bersama. Nah, liburan ini bisa menjadi kesempatan untuk kita dan keluarga untuk jamming. Kita bisa bernyanyi bersama ataupun mengiringi anggota keluarga kita yang lain dengan memainkan alat musik yang kita kuasai. Mungkin saja anggota keluarga kita minta kita untuk mengajarkan alat musik yang kita kuasai tersebut. Dengan begitu, liburan dengan melakukan jamming bersama akan terasa lebih menyenangkan. Kelima, melakukan hobi atau hal yang kita sukai. Selama liburan, ada berbagai macam hal atau hobi yang bisa kita lakukan bersama, seperti bermain game. Bermain game atau mainan tentunya akan lebih menyenangkan apabila dimainkan dengan orang lain, apalagi bersama dengan keluarga. Ada berbagai permainan yang seru yang dapat kita lakukan bersama keluarga di rumah. Pilihlah game atau permainan yang bisa dimainkan bersamaan secara langsung. Misalnya, permainan tebak gambar, board game, role playing, dan lain-lain. Kita juga bisa mengajak keluarga kita untuk bermain permainan tradisional. Selain lebih seru, permainan tradisional juga bisa menjadi nostalgia orang tua atau anggota keluarga kita yang lain akan permainan tradisional loh. Jadi, tinggal kita cari hal yang kita sukai dan kita ajak orang di rumah kita untuk ikut bermain bersama. Kemudian berikutnya, nonton bersama. Nonton film ataupun tayangan lain yang menarik juga bisa dilakukan bersama-sama. Pilihlah tontonan yang bisa ditonton bersama dengan anggota keluarga kita. Aktivitas ini akan semakin seru ketika kita bisa duduk dengan santai sesuai dengan keinginan kita dan ada cemilan dan minuman yang disediakan. Jadi, seperti nonton bioskop di rumah. Yang keenam, belajar hal baru. Waktu liburan ini masih bisa tetap produktif nggak ya? Tentu saja bisa. Waktu liburan ini bisa menjadi waktu yang tepat bagi kita untuk mempelajari kemampuan baru atau melakukan aktivitas yang belum pernah kita lakukan sebelumnya. Selain bermain musik dan membaca buku, ada banyak kemampuan lain dan aktivitas lain yang bisa kita lakukan. Dan itu semua kita bisa pelajari lewat internet, karena di internet sudah tersedia banyak sekali tutorial mempelajari kemampuan baru. Seperti misalnya mengedit video, memasak, handcrafting atau kerajinan tangan.
Dan ini semuanya tentu saja akan lebih menyenangkan jika kita lakukan bersama anggota keluarga kita. Nah, itu dia tadi beberapa hal yang bisa kita coba bersama di liburan semasa pandemi seperti ini. Ada satu hal yang perlu kita ingat, bahwa sebenarnya tidak peduli aktivitas apa atau kegiatan apa yang kita putuskan untuk kita lakukan semasa di rumah saja, asalkan kita melakukannya dengan sukacita, hal yang kita awalnya rasa membosankan pun bisa jadi menyenangkan. Karena pasti kan kita punya pemikiran ya, aduh di rumah saja, mau ngapain, bosen nih. Tapi kalau kita melakukannya dengan sukacita, pasti kita akan merasa senang. Karena sukacita itu munculnya dari dalam diri. Semoga liburan di akhir tahun 2020 ini tetap bisa berlimpah dengan sukacita dan rasa syukur ya. Sekian video belajar bareng yuk. Saya Stevi, Saya Jennifer. Saya Teti. saya Nadia, Saya Ikri, saya Nona. Dan saya Tantu. Kami dari tim BK Sekolah Kristen Immanuel Pontianak mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. sampai jumpa di video berikutnya. Dan jangan lupa untuk tetap Sehat dan bahagia.